Pada tahun 1920-an, Ernest Francois Eugene Douas Dekker sekitar tahun 1879 sampai tahun 1950, yang dikenal sebagai Dr. Setiabudi, yaitu cucu dari adik Multatuli, memperkenalkan suatu nama. Nama itu tiada lain adalah Nusantara, suatu istilah yang telah tenggelam berabad-abad lamanya. Setiabudi mengambil nama itu dari Pararaton, naskah kuno zaman Majapahit yang ditemukan di Bali pada akhir abad ke-19, lalu diterjemahkan oleh J.L.A. Brandes, dan diterbitkan oleh Nicolaas Johannes Krom pada tahun 1920. Pengertian Nusantara yang diusulkan Setiabudi, jauh berbeda dengan pengertian Nusantara zaman Majapahit. Pada masa Majapahit, Nusantara digunakan untuk menyebutkan pulau-pulau di luar Jawa, antara dalam bahasa Sansekerta artinya luar atau seberang, sebagai lawan dari Jawa Dwipa atau Pulau Jawa. Sumpah Palapa dari Gajah Mada tertulis, "Lamun huwus kalah Nusantara, isun amukti palapa, jika telah kalah pulau-pulau seberang, barulah saya menikmati istirahat." Oleh Dr. Setiabudi, kata Nusantara zaman Majapahit, yang berkonotasi jahiliyah itu diberi pengertian yang nasionalistis. Dengan mengambil kata Melayu asli antara, maka Nusantara kini memiliki arti yang baru yaitu, Nusa di antara dua benua dan dua samudra, sehingga Jawa pun termasuk dalam definisi Nusantara yang modern. Istilah Nusantara dari Setiabudi ini, dengan cepat menjadi populer penggunaannya, sebagai alternatif dari nama Hindia Belanda. Sampai hari ini istilah Nusantara tetap dipakai untuk menyebutkan Indonesia. Pada tahun 1847, Earl mengajukan dua pilihan nama, yaitu Indonesia atau Malayunesia, Nesos dalam bahasa Yunani berarti pulau. Tetapi lebih senang menggunakan Malayunesia. Kemudian James Richardson, Logan menggunakan nama Indonesia, yang dibuang Earl, dan huruf U digantinya dengan huruf O agar ucapannya lebih baik. Maka lahirlah istilah Indonesia. Inilah untuk pertama kalinya kata Indonesia muncul di dunia dengan tercetak dalam tulisan Logan. Pribumi yang mula-mula menggunakan istilah Indonesia, adalah Suwardi Suryaningrat, atau yang terkenalnya, Ki Hajar Dewantara. Ketika dibuang ke negeri Belanda tahun 1913, beliau mendirikan sebuah biro pers, dengan nama, Indonesische Pers Bureau. Nama Indonesis yaitu, Indonesia, juga diperkenalkan sebagai pengganti Indisch atau Hindia, oleh Profesor Cornelis van Vollenhoven, 1917. Sejalan dengan itu, Inlander atau pribumi, diganti dengan Indonesier atau yang disebut orang Indonesia. Indonesia, negeri eksotik dengan jumlah pulaunya sebanyak 7.504 buah. 7.870 diantaranya telah mempunyai nama, sedangkan 9.634 belum memiliki nama. Tidak asing juga disebut sebagai Zamrud Khatulistiwa, tentunya karena potensi yang dimiliki oleh negeri ini, begitu banyak dan terhampar di jajaran pulau-pulau tersebut. Keanekaragaman hayati, pesona alam, flora fauna, budaya, bahasa, aneka ragam suku, dan masih banyak lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga yang sudah subscribe, like, komentar dan share-nya.